Mulai besok kamu jangan jualan lagi, aku gak suka, Dermawan. Maaf, dia kelaparan, Pak. Seorang pemuda rela kehilangan pekerjaannya demi menyelamatkan wanita kelaparan yang hampir pingsan di pinggir jalan. Tak disangka, tindakan sederhana itu membuka jalan tak terduga yang mengubah segalanya. Sore itu, matahari mulai merunduk perlahan, meninggalkan semburat jingga yang menari di kaca-kaca toko sepanjang jalan raya. Di trotoar yang terasa masih menyimpan panas siang, seorang pemuda bernama Andi, 22 tahun, bertubuh kurus dengan wajah tirus dan rambut hitam terbelah tengah, tampak sibuk menata bakpao kukus di atas gerobak kecilnya. Sebagian besi pada gerobak itu telah berkarat, kaos hitamnya basah oleh keringat, dan sandal jepit yang ia kenakan nyaris tak mampu meredam panas trotoar. Namun setiap ada pelanggan yang lewat, senyum tulus tetap merekah di wajahnya. Lumayan hari ini, tinggal beberapa biji lagi. Gumam Andi lirih sambil menghitung recehan yang ia kumpulkan di kotak kecil. Tapi tanpa ia duga, sore itu tak berjalan seperti biasanya. Dari kejauhan, terlihat seorang wanita berjalan terpincang. Langkahnya goyah. Rambutnya panjang dan kusut, menutupi sebagian besar wajah. Gaun coklat muda yang dikenakannya tampak kotor dan lusuh. Andi sempat berpikir mungkin wanita itu pengemis. Tapi pandangannya berubah ketika wanita itu bersandar lemah di gerobaknya, sambil mengerang pelan, memegangi perut. "Mbak, kamu kenapa?" tanya Andi panik, suaranya bergetar. Wanita itu menatapnya dengan mata sayu, nyaris pudar harap. "Mas, boleh minta satu bakpao aja? Aku dari kemarin belum makan." Andi terdiam. Ia tahu betul. Bahkan satu bakpao pun akan diperiksa oleh bosnya nanti malam. Bosnya terkenal pelit dan selalu menghitung hasil penjualan tanpa kompromi. Tapi di depan matanya kini berdiri seseorang yang benar-benar kelaparan. Ia menggigit bibir, menatap kukusan bakpao cukup lama. Lalu akhirnya ia menghela napas. "Ambil aja, Mbak, tapi makan pelan-pelan ya, masih panas," ucapnya sambil mencoba tersenyum. Wanita itu hampir menangis. Dengan tangan gemetar, ia menerima bakpao tersebut dan langsung memakannya dengan lahap. Matanya terpejam, seakan menikmati hidangan terenak yang pernah ia rasakan. Andi turut memberi sebotol air minum dari tas kecil yang selalu ia bawa. Selesai makan, wanita itu menunduk dalam, menahan haru. "Makasih banyak ya, Mas. Aku Dina." Andi mengangguk kecil. "Aku Andi." Dina menatapnya lembut. Lalu tanpa banyak kata, ia berjalan pergi, meninggalkan aroma tepung dan uap hangat yang masih menggantung di udara sore. Malam itu, Andi menarik gerobak bakpaonya menuju rumah bosnya yang berada di gang sempit belakang pasar. Angin malam menusuk tubuh kurusnya, membuat ia menggigil. Sepanjang jalan, ia terus menghitung uang hasil jualan sambil berharap ada cara agar kekurangan satu bakpao tidak ketahuan. Namun ia tahu Pak Suryo, bosnya, adalah tipe orang yang menghitung uang dengan mata elang. Sesampainya di depan rumah, Andi mengetuk pintu kayu pelan. "Pak, ini setoran hari ini," ucapnya sambil menyerahkan gulungan uang lusuh yang diikat karet gelang. Pria tambun itu, mengenakan kaos dalam yang sudah kusam, segera menghitung uang tersebut cepat demi cepat. Alisnya spontan mengernyit. "Loh, ini kurang 3.000. Satu bakpao hilang, Van." Andi menelan ludah. "Tadi, Pak, ada orang kelaparan. Cewek. Dia belum makan dari kemarin. Jadi kamu kasih gratis?" bentak Pak Suryo, matanya melotot. "Kamu pikir usaha ini panti sosial?" Andi mencoba menjelaskan, tapi ucapannya tenggelam oleh makian dan langkah kaki Pak Suryo yang semakin mendekat. "Kamu tahu nggak? Setiap butir bakpao itu aku hitung bahan dan untungnya. Kalau semua penjual kayak kamu, bangkrut aku." Andi menunduk. "Saya cuma kasihan, Pak. Dia beneran kelaparan." "Sudah, besok kamu nggak usah jualan lagi. Cari kerja lain. Aku nggak butuh penjual sok dermawan." Ucapan itu menghujam dada Andi seperti palu godam. Setelah 15 bulan bekerja dari subuh sampai malam,
Semuanya berakhir hanya karena satu bakpao. Dengan langkah berat, ia meninggalkan gang itu. Langit malam tampak muram, awan kelabu menutupi bulan. Di trotoar sepi, hanya terdengar langkah kaki Andi. Ia berhenti di depan toko tempat gadis tadi duduk lemas sore itu. "Semoga kamu baik-baik aja, Mbak Dina," bisiknya pelan. Lalu ia duduk di pinggir trotoar, mengelus perut kosong. Ia tersenyum getir. "Kayaknya malam ini malah aku yang belum makan." Keesokan harinya, langit cerah, tapi hati Andi terasa kosong. Tak ada lagi gerobak bakpao untuk ia dorong. Tak ada lagi kepulan uap hangat. Tak ada lagi senyum pelanggan. Ia duduk sendirian di bangku taman kecil dekat jalan, memandang ke arah tempat ia dulu berjualan. Kini, posisi itu telah diisi oleh seorang penjual baru, pria bertubuh gempal. Andi hanya bisa menghela napas panjang. Ia tak tahu harus mulai dari mana. Tiba-tiba, terdengar langkah pelan dari belakang. Andi menoleh, dan jantungnya nyaris berhenti. "Dina," ucapnya gugup. Gadis itu berdiri di hadapannya. Berbeda. Rambut hitamnya kini tersisir rapi. Wajahnya bersih. Gaun lusuh semalam telah berganti pakaian sederhana tapi layak. Namun sorot matanya tampak dipenuhi rasa bersalah. "Mas Andy," ucapnya pelan. "Aku nyari Mas dari pagi." Andi berdiri gugup. "Nyari aku? Buat apa?" Dina menunduk, suaranya bergetar. "Aku dengar, Mas dipecat gara-gara kasih aku bakpao gratis." Andi tersenyum, meski hatinya masih perih. "Ah, nggak apa-apa kok Mbak, aku cuman bantu aja." Dina menggeleng, air bening mulai mengambang di matanya. "Tapi itu salahku." Dina menatap Andi, matanya berkaca-kaca. "Kalau aku tahu kamu sampai kehilangan pekerjaan, aku nggak akan minta bakpao waktu itu." Ucapnya lirih. Andi menggeleng pelan, mencoba tersenyum. "Nggak ada yang salah, Din. Aku yang pilih bantu kamu. Lagian, hidup nggak sesempit itu. Rezeki bisa datang dari mana aja." Hening sejenak. Angin sore bertiup lembut, menyibak sedikit rambut Dina. "Aku mau ganti uang bakpao itu, Mas," ucapnya pelan. "Tapi sebelum itu, ada hal yang lebih penting yang ingin aku omongin." Andi menatap wajah Dina yang kini terlihat lebih segar dibanding kemarin. Tapi di balik senyum lembut itu, ada sesuatu yang terasa berat. Seolah gadis itu sedang menyimpan beban yang kapan saja bisa pecah. Mereka duduk berdampingan di bangku taman, tepat di bawah pohon mangga tua. Udara mulai menghangat menjelang siang, suara kendaraan di kejauhan membuat suasana terasa nyata. Meski hati keduanya masih bergolak. "Aku baru berani cerita sekarang, Mas." Suara Dina pelan, hampir berbisik. "Kemarin itu, aku baru kehilangan kedua orang tuaku." Andi sontak menoleh. "Kehilangan? Maksudnya?" Dina menggigit bibirnya, menunduk. "Mereka meninggal, Mas. Kecelakaan mobil. Waktu itu, aku nggak kuat nerima kenyataan. Aku kabur dari rumah, jalan tanpa arah, tidur di mana saja. Sampai akhirnya, aku pingsan di depan gerobakmu." Andi terdiam. Tatapannya tertuju pada gadis di sampingnya. Sulit percaya bahwa sosok lusuh kemarin ternyata menyimpan luka sedalam itu. "Aku turut berduka, Din," ucap Andi pelan. "Pantas kamu kelihatan lemah waktu itu." Dina menghela napas panjang. "Aku pikir hidupku udah berakhir. Tapi waktu kamu kasih aku bakpao itu, entah kenapa aku merasa kayak diselamatin. Bukan cuma dari lapar, tapi dari rasa pengen nyerah." Andi menatap ke depan, menahan haru yang perlahan muncul. "Aku cuma kasih satu bakpao, Din. Cuma itu yang bisa aku lakuin. Tapi buat aku..." Dina menatapnya lembut. "Itu lebih dari cukup. Soalnya lewat hal kecil itu, aku sadar masih ada orang yang peduli." Hening kembali hadir. Angin bergerak perlahan, dan Andi merasakan sesuatu yang hangat merembes dalam dadanya. Namun sebelum ia sempat bicara, Dina kembali melanjutkan dengan nada lebih serius. "Mas Andy, aku mau minta satu hal." Andi menoleh. "Apa itu?" "Aku mau ketemu bosmu. Aku nggak akan tenang sebelum dia tahu kebenarannya." Andi terdiam. Baginya, itu ide yang berisiko. Bosnya keras kepala, jarang menerima penjelasan.
Tapi menatap tekad dalam mata Dina, ia tak mampu menolak. Siang menuju sore. Andi dan Dina berjalan menelusuri gang sempit di belakang pasar menuju rumah Pak Suryo. Udara lembab bercampur aroma minyak goreng dan sayur basi dari warung sekitar. Andi tampak gugup, sementara Dina melangkah mantap. "Tenang aja mas, aku cuma mau ngomong baik-baik," ucap Dina. Andi mengangguk, meski jantungnya tetap berdetak tak karuan. "Bosku keras kepala, Din. Nggak pernah mau dengar alasan siapapun." "Kalau begitu," Dina menatap lurus ke depan, "biar aku yang bicara." Mereka berhenti di depan pintu kayu reyot. Andi menelan ludah, lalu mengetuk. Dari dalam terdengar suara berat. "Siapa?" "Saya, Pak," Andi jawabnya pelan. Tak lama kemudian pintu terbuka. Muncul Pak Suryo dengan wajah masam dan tangan yang masih berlumur tepung. "Ngapain kamu kesini?" "Mau minta kerja lagi." "Udah kubilang, cari kerja lain." Andi menunduk. "Saya cuma mau jelasin soal kemarin, Pak." Namun sebelum ia lanjut bicara, Dina maju selangkah, menatap Pak Suryo langsung. "Permisi, Pak. Saya Dina. Gadis yang dikasih bakpao gratis sama Mas Andi waktu itu." Pak Suryo berkerut. "Terus kenapa?" "Saya mau bilang, Mas Andi nggak salah. Saya waktu itu beneran kelaparan dan hampir pingsan. Kalau bukan karena dia, mungkin saya udah jatuh di trotoar." Dina mengeluarkan amplop kecil dari tasnya dan meletakkannya di meja kayu. "Ini uang pengganti 1 bakpao itu, plus sedikit tambahan. Anggap aja ucapan terima kasih." Pak Suryo terdiam. Ia membuka amplop itu perlahan. Terdapat selembar uang 100.000. Tatapannya mulai melunak, meski gengsi jelas menahan bibirnya untuk meminta maaf. "Ya sudah," gumamnya datar. "Tapi terlambat. Aku sudah dapat pengganti buat kamu." Dina tersenyum tipis. "Gak apa-apa, Pak. Kadang, kehilangan justru buka jalan rezeki baru." Andi menatap Dina lama. Kata-kata itu terasa seperti doa. Setelah keluar dari rumah Pak Suryo, langit tampak menggelap. Awan menggumpal, udara semakin lembab. Mereka berjalan berdampingan tanpa banyak bicara. Hujan pertama turun perlahan, membasahi rambut dan langkah mereka. Andi menunduk, suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. "Makasih ya, Din. Kamu nggak perlu repot-repot datang ke sini sebenarnya." Dina tersenyum kecil, menatap lurus ke depan. "Aku yang justru harus berterima kasih, Mas. Kalau kamu nggak bantu aku waktu itu, mungkin aku nggak ada di sini sekarang." Andi terdiam, tersipu, tak tahu harus menjawab apa. Mereka berhenti berteduh di bawah atap warung kecil yang sudah tutup. Hujan turun semakin deras. Suaranya menenangkan, tapi juga menyisakan rasa sesak di dada. Hujan masih turun deras malam itu. Dina merapatkan lengannya, memeluk tubuhnya sendiri sambil berusaha menahan dingin yang menusuk. Suaranya pelan, hampir tak terdengar. "Mas, kamu tinggal di mana sekarang?" Andi mengusap tengkuknya canggung. "Di kontrakan kecil, Din. Sederhana banget." Dina menghela napas, matanya menatap derasnya hujan di depan sana. Lalu perlahan ia berkata, "Mas Andi, sebenarnya aku masih punya sesuatu yang belum pernah aku ceritakan." Andi spontan menoleh, jelas penasaran. Gadis itu menarik napas dalam-dalam, dan suara lirih itu hampir pecah. "Setelah orang tuaku meninggal, mereka tinggalkan warisan, rumah, mobil, tabungan, semuanya." Andi tertegun. "Jadi, kamu sebenarnya..." Dina menunduk tersenyum pahit. "Bisa dibilang begitu, Mas. Aku bukan orang yang kamu pikir kemarin." Hujan semakin deras, memantulkan cahaya lampu jalan di genangan air. Andi menatap ke bawah, hatinya campur aduk, antara senang, bingung, dan tidak percaya. "Mas Andi," lanjut Dina lirih, Kalau kamu nggak keberatan, ikut aku pulang ya. Ada hal yang pengen aku tunjukkan." Malam itu mereka berjalan berdampingan melewati kawasan perumahan elit, tempat yang rasanya jauh dari dunia Andi selama ini. Hujan sudah reda, tapi tanah masih basah meninggalkan aroma rumput segar yang bercampur udara dingin. Andi menelan ludah,
Matanya tak berkedip melihat deretan rumah besar yang berjajar rapi. "Din, kamu yakin ini tempatmu?" Tanyanya tak percaya. Dina tersenyum pelan. "Iya, Mas. Ini rumah orang tuaku." Mereka berhenti di depan rumah besar bercat putih. Halaman luas dengan pohon Kamboja berdiri diam di sudutnya. Gerbang dibuka perlahan, seakan tak ingin mengganggu kenangan yang tertidur. Saat menapaki teras, Andi tak bisa menahan kekagumannya. Rumah ini luar biasa banget, Den. Dina menatap bangunan itu penuh kesedihan. Dulu, aku nggak pernah benar-benar menghargai semua ini. Orang tuaku sibuk, aku sering merasa sendirian. Baru setelah mereka pergi, aku sadar yang hilang bukan rumah mewah, Mas, tapi tempat buat bersandar. Andi diam. Ia bisa merasakan luka itu, luka yang tidak tampak tapi begitu dalam. Dina berpaling padanya, senyum lembut mengiringi kata-kata yang mengejutkan. "Mas Andi, aku mau mulai hidup lagi, tapi aku nggak mau sendirian. Kalau kamu berkenan, tinggal di sini dulu ya. Aku butuh teman, dan aku rasa kamu juga butuh tempat untuk pulang." Andi terdiam lama, tak percaya, tapi hatinya bergetar pelan. Seakan malam itu, dunia bergeser beberapa inci menuju arah yang baru. 3 hari berlalu, Andi kini tinggal di rumah besar itu. Awalnya ia kikuk, tidur di kamar tamu yang luasnya melebihi seluruh kontrakannya. Sarapan di meja marmer panjang, dan menjalani pagi tanpa memikirkan gerobak dan dagangan. Namun perlahan, yang asing berubah menjadi hangat dan familiar. Tiap pagi, Dina memasak sarapan sederhana. Kadang hanya nasi goreng, kadang roti bakar. Tapi Andi tahu, setiap hidangan itu dibuat dengan hati. "Din, kamu nggak perlu repot masak buat aku. Aku bisa makan apa aja kok," ucap Andi suatu pagi. Dina tersenyum, menatapnya lembut. "Aku masak bukan karena kamu nggak bisa, Mas. Tapi karena aku pengen. Aku pengen rumah ini hidup lagi." Kata-kata itu menancap dalam. Rumah itu memang terasa hidup. Ada tawa kecil, obrolan ringan, aroma masakan. Semua terasa baru. Tapi jauh di sudut hati Andi, ada rasa takut. Takut semuanya hanya sementara. Takut kembali jatuh saat sudah merasa nyaman. Sore itu mereka duduk di teras menyeruput teh hangat. Burung mulai pulang ke sarang, langit berubah menjadi jingga keemasan. "Mas Andi," tanya Dina tiba-tiba, "kalau suatu hari kamu dapat kesempatan buat mulai usaha, kamu pengen jualan apa?" Andi tersenyum tipis. "Kalau bisa, aku tetap mau jualan bakpao. Tapi harganya murah, Din. Biar semua orang bisa makan." Dina menatapnya kagum. "Masih mikirin orang lain ya?" Andi tertawa kecil. "Kebahagiaan itu nggak harus mahal, Din." Dina diam beberapa detik, lalu menatapnya dalam-dalam. Matanya berkilat penuh tekad. "Kalau gitu, ayo kita buka usaha bakpao sendiri." Andi hampir tersedak. Iya kita, jawab Dina mantap. "Aku bantu modal, kamu yang urus jualan, tapi satu syarat, bakpaonya harus pakai namamu." Andi menatapnya lama. Di mata gadis itu, ia melihat bukan lagi sosok lemah yang dulu hampir pingsan, tapi seseorang yang membawa harapan, seperti cahaya yang muncul setelah badai. Dan di hati Andi, perlahan tumbuh rasa hangat yang tak berani ia sebut, cinta. 3 minggu sudah berlalu sejak Dina pertama kali menyampaikan ide itu. Kini, halaman belakang rumah besar tersebut telah berubah menjadi dapur sederhana. Di sanalah Andi kembali menyentuh kukusan besar dan adonan tepung yang aromanya membuat hati tenang. Ia bekerja penuh semangat, sementara Dina duduk di meja kayu kecil, mencatat bahan-bahan dan membuat laporan penjualan. "Aku kasih nama bakpao Andi," ujar Dina sambil tersenyum lebar. "Biar semua orang tahu siapa pemiliknya." Andi tertawa, agak kikuk. "Aduh, jangan gitu deh, nama aku nggak pantas." Dina langsung menatap serius. "Kita harus percaya diri, Mas." Pagi itu, mereka membuka stand kecil di depan minimarket.
Tak butuh waktu lama, aroma hangat uap bakpao menyebar ke lingkungan sekitar, menarik perhatian. Orang-orang mulai berdatangan, penasaran ingin mencoba. Seorang ibu yang baru mencicipi tersenyum puas. Enak banget ini mas, lembut, rasanya beda. Andi menunduk malu. Makasih bu, doain aja semoga laku terus ya. Dina berdiri di sampingnya, ikut membantu melayani pembeli. Dan entah kenapa setiap kali mata mereka bertemu, seolah dunia berhenti sesaat. Hanya mereka berdua yang ada di sana. Menjelang siang, ketika dagangan hampir habis, Dina menatap Andi yang sedang membersihkan kukusan. Mas, panggilnya lirih. Kalau bakpao ini nanti makin laku, kamu mau ngapain? Andi berpikir sebentar. Mungkin buka cabang? Dina tersenyum lembut. Kalau gitu, aku mau jadi bagian dari impian itu. Andi menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Kalau kamu yakin? Suaranya hampir berbisik saat menjawab. Aku nggak cuma yakin, Mas. Aku percaya. Kamu nggak cuma nyelamatin aku dari lapar, tapi juga dari kesepian. Pagi itu, matahari memantulkan cahaya keemasan ke etalase. Andi sedang membersihkan stand, sementara Dina menyusun bakpao satu persatu dengan penuh hati-hati. Sudah sebulan sejak bakpao Andi pertama kali dibuka, dan kini setiap pagi selalu ada antrean panjang di depan stand sederhana itu. Siapa yang menyangka, satu bakpao gratis yang dulu membuatnya kehilangan pekerjaan, justru menjadi awal dari kehidupan baru yang jauh lebih bermakna. Mas Andy, panggil Dina sambil menyerahkan segelas teh hangat. Kamu sadar nggak? Semua ini terjadi karena satu keputusan kecil waktu itu. Andi tersenyum tipis. Keputusan yang bikin aku dipecat. Dina terkekeh pelan. Keputusan yang bikin aku ketemu kamu. Andi menatapnya. Ada sesuatu dalam senyum gadis itu yang membuat dadanya sesak, tapi hangat. Ia kembali menatap kukusan yang mulai menghembuskan uap tipis. Lucu ya, Din. Waktu itu aku cuma pengen bantu orang kelaparan. Tapi ternyata, dari situlah hidupku berubah. Dina memandangnya dengan mata tenang. Aku juga berubah, Mas. Dulu aku pikir udah kehilangan segalanya. Tapi ternyata, sebagai gantinya, aku dikasih satu orang yang tulus. Sejenak, keduanya diam. Uap bakpao terus naik, memenuhi ruangan dengan aroma lembut. Dari luar terdengar suara anak-anak bermain, burung bernyanyi, membuat dunia terasa begitu damai. Hingga akhirnya, dengan tatapan ragu namun penuh keberanian, Andi berkata pelan, Din, kalau aku bilang aku suka kamu, kamu bakal marah nggak? Dina tersenyum lembut. Kenapa harus marah, Mas? Justru, aku udah lama nunggu kamu ngomong itu. Andi terdiam, tercekat. Tak sanggup berkata apa-apa. Dina tertawa kecil, pipinya memerah. Keduanya lalu menatap kukusan yang mendesis perlahan. Dari uap hangat bakpao itu, seolah-olah hidup mereka kembali dipertemukan. Dibungkus sederhana, tapi penuh harapan, dan cinta yang tumbuh perlahan. Sederhana namun nyata.